Khusus bagi honorer dengan masa pengabdian 5 tahun ke atas, pengangkatan mereka menjadi P3K tidak perlu melalui tahapan seleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi ASN dalam PP Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Nah, kita mendapatkan informasi update lagi rekan-rekannya, jadi silahkan disimak, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jikapun ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info. Nah, di video sebelumnya kita sudah membagikan informasi terkait penegasan dari Menpan RB bahwa yang lolos dalam Perpal ya, teman-teman ya, tidak perlu tes lagi. Nah, di sini kita juga ada informasi ini di hari Rabu, di mana honorer yang mengabdi minimal, jadi di sini cut off-nya minimal 5 tahun jadi P3K, nggak perlu pakai tes, teman-teman ya. Nah, minimal 5 tahun. Nah, di sini sudah disebutkan terkait pengabdian daripada tenaga honorer itu sendiri, teman-teman ya. Oke, kita coba cek bersama-sama. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Junimar Girsan, meminta pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepada BKN untuk segera mengangkat para tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di sini bisa kita mengatakan bahwa ada desakan dari Komisi 2, tepatnya dari wakil ketuanya, teman-teman ya, untuk Menpan dan juga BKN agar honorer-honorer yang sudah ada itu diangkat menjadi P3K. Di sini diangkat ya menjadi P3K, dan di judulnya tadi kita lihat itu tanpa tes. Nah, khusus bagi honorer dengan masa pengabdian, jadi di sini dikhususkan bagi honorer dengan masa pengabdian 5 tahun ke atas, pengangkatan mereka menjadi P3K tidak perlu melalui tahapan seleksi. Tidak perlu melalui tahapan seleksi katanya. Itu usulan beliau, teman-teman ya. Usulan daripada Komisi 2. Kami berharap agar pemerintah komitlah dengan segera melakukan pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa ada seleksi atau tes lagi. Ingat ya, tanpa ada seleksi atau tes lagi. Nah, kalau kita bicara tentang seleksi ditiadakan, itu bisa saja seleksi administrasinya dihilangkan, langsung tes. Nah, tapi kalau sudah mengatakan tes, berarti ini sama dengan yang terjadi sekarang, teman-teman ya, yang dilaksanakan, yaitu tes CAT atau bahkan mungkin tes wawancara. Karena kalau tes itu berarti sudah melewati tahapan daripada seleksi administrasi. Jadi dari Pak Junimar mengatakan bahwa segera melakukan pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa ada seleksi atau tes lagi. Nah, kita sebagai tenaga honorer, teman-teman ya, hanya bisa mengaminkan begitu ya, hanya bisa mengaminkan. Semoga apa yang diusulkan oleh pemerintah, oleh DPR diterima. Nah, teman-teman ya, meskipun di video sebelumnya sudah ada penegasan sedikit dari Pak Aswar Anas. Junimar mengatakan sebelumnya DPR dan pemerintah sudah sepakat di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah alias DIM. Nah, ini sudah masuk dalam pembahasan ya, sudah disepakati di awal pembahasan dan masuk dalam DIM RUU atau Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang sudah disahkan tentang ASN, bahwa semua tenaga honorer harus diangkat jadi P3K. Semua, di sini ada kalimat semua tenaga honorer. Jadi bisa saja guru dan non-guru, guru kesehatan, tenaga administrasi, satpol, pemadam, bisa saja, teman-teman ya. Ada notula dan rekamannya semua itu. Nah, ini ya, diingatkan ada notula dan rekamannya, ada catatan dan rekamannya. Kami sepakati enggak ada tes. Kami kan sepakat itu dahulu enggak ada tes. Lah sekarang kok banyak tes atau tahapan seleksi bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K, teman-teman ya. Oke, lebih lanjut, dia juga meminta realisasi komitmen pemerintah atas kesepakatan melakukan audit verifikasi dan validasi atau perval
data honorer di seluruh Indonesia dengan melibatkan BPKP. Kemenpan RB harus segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh honorer. Ini kan sebenarnya sudah berjalan teman-teman ya. Seluruh honorer di Indonesia ini menggunakan BPKP. Jangan ditunda-tunda. Setelah proses itu selesai, seluruh honorer yang datanya telah lulus, ini datanya clear begitu ya, lulus, verifikasi dan validasi harus langsung diangkat menjadi P3K. Nah, di sini sedikit admin juga akan menjawab pertanyaan dari salah seorang rekan kita bertanya di kolom komentar terkait verifikasi yang dimaksud ini. Nah, jika teman-teman pernah ikut dalam proses pendataan ya, di tahun sebelumnya itu ada pendataan terkait non ASN. Bahkan data yang mereka buat ya, mereka ajukan itu dilampiri dengan SPTJM oleh instansi bahwa dia betul-betul honorer. Nah, yang masuk dalam pendataan itu masuk dalam database BKN. Nah, honorer yang ternyata masuk dalam database BKN yang ikut pendataan ada 2,3 juta. Nah, data dari 2,3 juta inilah yang kembali diverifikasi. Apakah betul-betul dia itu mengabdi atau tidak. Nah, itu yang diverifikasi teman-teman ya. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang lainnya bertanya apa maksud daripada verifikasi ini. Jadi verifikasi ini adalah mengecek ulang data yang sudah diajukan 2,3 juta honorer tersebut oleh instansi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di sini seluruh honorer yang datanya telah lulus perpal harus langsung diangkat menjadi P3K. Itu permintaan daripada Komisi 2. Junimer memandang pentingnya segera melakukan verifikasi dan validasi data honorer di Indonesia. Sebab saat ini banyak tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun. Jangankan 5 tahun, banyak teman-teman kita yang pernah komen di kolom komentar channel ini, beliau itu ada yang mengabdi belasan tahun, teman-teman ya, belasan tahun. Apalagi kalau cuma 5 tahun ini. 5 tahun ini teman-teman ya. Namun kata dia, mereka tidak masuk dalam daftar usulan pemerintah daerah untuk diangkat sebagai P3K. Maksudnya mereka itu tidak ada formasinya dalam rekrutmen saat ini teman-teman ya. Hasil verifikasi dan audit ini nanti harus dibukakan ke publik. Jika tidak, praktik yang disebut sebagai mafia honorer, nah ini mafia honorer itu akan terus terjadi. Nama tenaga honorer A bisa tiba-tiba diganti menjadi B saat dilakukan pengangkatan P3K. Nah, jadi makanya diminta verifikasi. Setelah selesai diverifikasi, DPR ya, Komisi 2 meminta itu dipublikasikan. Inilah nama-nama yang lolos dalam verifikasi dari hasil pendataan. Jadi verifikasi ini adalah tindak lanjut dari pendataan sebelumnya ya. Dia meminta kepada pemerintah khususnya Kemenpan RB dan BKN agar menjalankan komitmen penyelesaian honorer di tanah air secara konsisten. Ini juga harapan atau yang diinginkan oleh semua honorer. Kemenpan itu harus jemput bola dengan masalah ini, termasuk bagaimana dengan nasib Satpol PP. Belum lagi guru, tenaga kerja kesehatan, tenaga kependidikan. Nah, ini tenaga pendidikan ini yang operator-operator sekolah ya, dan lainnya yaitu Tendik. Belum lagi tenaga honorer di Kejagung, di kepolisian, dan instansi lainnya. Ini semua suara dari tenaga honorer dan penyelesaian honorer melalui pengangkatan P3K ini. Kan masalah hidup, jadi konsistenlah dengan komitmen. Nah ini, masih banyak honorer belum terdata. Benar sekali teman-teman ya, masih banyak. Bahkan yang didata di tahun sebelumnya itu, atau pada saat pendataan diminta, itu hanya, jika guru ya, itu hanya di sekolah negeri. Sekolah swasta itu tidak diikut sertakan dalam pendataan. Itu yang admin tahu teman-teman ya, swasta itu tidak diikut sertakan, termasuk di Kemenak. Sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 November, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menpan RB Aswar Anas dan BKN dengan agenda pembicaraan rancangan peraturan pemerintah atau RPP dari Undang-Undang ASN. Dalam raker tersebut, Junimer Girsang mempertanyakan jumlah tenaga honorer sebanyak 2.357.092 atau 2,3 juta yang sudah dilampiri SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Nah ini kan yang
dibuatkan SPTJM terkait data honor tersebut. Juniper mengklaim di luar jumlah honorer yang sudah ber-SPTJM itu, nah ini masih banyak lagi yang belum terdata di BKN. Dia mengaku punya datanya. Nah ini Pak Juniper mengaku punya data terkait honorer yang tidak termasuk dalam 2,3 juta ini. Seperti yang admin sampaikan sebelumnya, sebenarnya termasuk guru-guru yang ada di swasta, teman-teman ya. Di instansi swasta itu tidak diikut sertakan dalam pendataan. Juniper mengatakan banyak honorer yang minta datanya didaftarkan ke database BKN, tetapi ditolak oleh pimpinan instansi tempat mereka bekerja. Juniper mengatakan biasanya itu terjadi di instansi daerah atau Pemda. Banyak honorer meminta didaftarkan, tetapi kepala daerah, kepala dinas nggak mau. Jadi saudara menteri dan BKN jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya BPKP melakukan audit. Padahal gampang sekali jika misalnya untuk mengetahui dia itu honorer atau tidak. Kalau misalnya guru kan, kalau di Kemenak ada simpatikanya, ada emis, terus kalau di Diknas itu ada Dapodik, teman-teman ya, ada SIM PKB. Bisa dicek di sana. Sama dengan di kesehatan ada SIS-DMK kalau tidak salah ya namanya. Dan juga pasti di instansi lainnya juga ada. Politikus berlatar belakang pengacara itu lantas mengatakan, selain ada mafia tanah, saat ini juga ada mafia tenaga honorer. Wow, lumayan keras ya kalimatnya. Ini fakta di lapangan, Pak, kata Juniper kepada Aswar Anas. Jadi admin juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Juniper. Jangan kita terpaku ya, Menpan RB ini atau pemerintah dengan SPTJM dari 2,3 juta tenaga honorer ini. Karena ada honorer-honorer yang juga ikut dalam memperjuangkan ya, atau bekerja untuk negara ini, tapi mereka tidak memiliki SPTJM, tidak diikut sertakan dalam pendataan. Dan semoga saja bukan hanya 5 tahun, bahkan kalau bisa sudah 2 tahun sudah memiliki NUPTK atau MPK jika seorang guru sudah bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes lagi, teman-teman ya. Karena semangat daripada RUU ini sebelumnya memang adalah penyelesaian tenaga honorer, bagaimana caranya honor bisa diselesaikan tanpa mempersulitnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.